发现机器人了。 Halo guys, selamat datang kembali. Pada video kali ini, saya kembali mewakili Bang Panjul, untuk membawakan bocoran alur cerita Swallowed Star, episode 171. Dan berhubung episode alur cerita ini sendiri sudah terlampau jauh dari serial aslinya, maka sudah pasti, gambar serta suara video tidak akan sama, begitupun dengan serial aslinya, yang bisa saja pada saat tayang nanti, akan ada sedikit perbedaan. Dan tak perlu banyak spoiler di awal, mending sekarang, bagi yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya, dan nyalakan juga lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan bocoran alur cerita dari episode selanjutnya. Dan jika sudah, yuk kita masuk langsung ke alur ceritanya. Yang dimana pada pembahasan sebelumnya sudah diceritakan, Luo Feng beserta kelompoknya yang telah dikepung oleh para pejuang dari tim lain, yang terbagi dalam 6 kelompok. Yang masing-masing kelompok, berjumlah 50 pejuang tingkat bintang. Dengan kata lain, jika ditotalkan semuanya, saat itu kelompok Luo Feng telah dikepung oleh 300 pejuang tingkat bintang. Melihat hal itu, tatapan Luo Feng pun langsung tertuju ke arah sebuah hutan, sembari berkata, "Semua cepat kabur," ucap Luo Feng, yang langsung melesat dengan kecepatan tertingginya. Di sisi lain, Ao Gu yang mendengar perintah itu, ia pun segera menggendong Hong dan Dewa Petir, lalu bergegas melarikan diri mengikuti Luo Feng dan Tai Nan He. Di sela pelarian itu, Luo Feng menunduk dan melihat layar di lengannya, yang menampilkan 300 titik yang mengejar mereka. Di sela itu Babata berkata, "Luo Feng, kecepatan terbang dari kelompok utama musuh lebih cepat darimu, dan mereka semua adalah pembaca roh tingkat bintang level 9, sedangkan kita hanya memiliki satu pembaca roh dan dia sedang menggendong Hong dan Dewa Petir. Menurut perhitunganku, dalam 600 km lagi mereka akan menyusul kita," ucap Babata. "Apa? 600 km? Dengan kecepatan terbang mereka, 600 km bukanlah jarak yang jauh," ucap Luo Feng. Di sisi lain, Ao Gu yang melihat tim musuh yang makin memperkecil jarak, ia pun segera berkata, "Tuan, biarkan aku menggendongmu, karena tidak lama lagi tim musuh akan menyusul kita," ucap Ao Gu. Karena di mata Ao Gu dan Tai Nan He, mereka hanya mengenali Luo Feng sebagai tuan mereka, dan pada saat-saat krisis seperti ini, mereka tentu ingin melindunginya. Sementara Luo Feng, mendengar perkataan itu, ia tak menjawab sepatah kata pun, dan terus menatap lurus ke arah hutan yang mereka tuju. Lalu, sesaat setelahnya, Luo Feng pun segera memberikan isyarat. "Ao Gu Tai Nan He, ayo ikuti aku," ucap Luo Feng, yang menukik tajam ke dalam hutan. Melihat tim Luo Feng yang telah memasuki hutan, 300 pejuang tingkat bintang yang mengejar pun, langsung bergegas dengan liar memasuki hutan untuk terus melakukan pengejaran. Namun, setelah beberapa menit mencari, dan tidak menemukan keberadaan Luo Feng, para pejuang itu pun segera berkumpul di udara di atas hutan. "Kapten, apakah kita akan membiarkan mereka?" tanya salah satu pejuang. "Sudahlah, kita tidak perlu repot-repot mengejar mereka. Lagi pula area hutan ini terlalu luas, dan akan sulit bagi kita untuk menemukan mereka di sana. Ditambah lagi dalam tim itu hanya berjumlah 5 orang, dengan hanya 2 pejuang yang berada di tingkat bintang level 9, dengan demikian, sudah bisa aku pastikan, tim kecil itu tidak mendapatkan terlalu banyak kristal alam semesta. Bahkan, mungkin mereka tidak memilikinya. Jadi akan lebih baik jika kita kembali, dan melanjutkan perburuan kita di rerumputan," ucap sang kapten. Sementara di dalam hutan, tampak Luo Feng dan timnya akhirnya bisa menghela nafas lega. "Asu, untung saja kita berhasil kabur ke dalam hutan ini," ucap Dewa Petir dengan nafas tersengal-sengal. "Ya benar, dengan banyaknya semak dan pepohonan, maka akan mempermudah kita untuk bersembunyi," lanjut Hong mengatakan. Di sela itu Luo Feng pun berkata, "Huf, untung saja kita bisa lolos dengan cepat, jika kita lebih lambat dalam 1 detik saja, maka hidup kita akan berakhir," ucap Luo Feng lalu bergumam. "Untung saja kita masih bisa menghindari 300 pejuang tadi. Karena jika tidak, maka dengan terpaksa aku harus melepaskan Golden Hornet Behemoth. Namun jika itu terjadi, pasti berita tentang Golden Hornet Behemoth yang ada di dunia petir pun akan menyebar seperti api. Ketika itu terjadi, bahkan makhluk abadi akan tertarik dan segera memasuki dunia petir. Karena dengan kekuatan mereka, blokade yang dilakukan oleh pihak aliansi tentara bayaran tidak akan berarti. Jika saja insiden tadi terjadi pada malam hari, pasti aku akan menggunakan tubuh Golden Hornet Behemoth dan membunuh semua musuh,
agar berita tentang keberadaan Golden Hornet Behemoth tidak bocor ke dunia luar, pikir Luo Feng. Di sela itu Dewa Petir berkata, "Adik ketiga, sepertinya kita harus menghindari petak rumput dan tanah lapang, agar tidak menimbulkan gesekan dengan tim lain." Iya benar, rerumputan dan lahan datar itu sungguh sangat berbahaya, karena dari jarak jauh musuh sudah dapat melihat kita. Jadi akan lebih baik perjalanan kita lanjutkan melalui sisi hutan. Walaupun jalan ini sedikit lebih jauh, namun memiliki tingkat bahaya yang tidak terlalu besar, ucap Hong. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun mengangguk. Singkat waktu, hari pun mulai gelap. Setelah 8 jam menyusuri hutan, Luo Feng dan kelompoknya pun memutuskan untuk beristirahat. Di sisi lain, sekitar 120 km dari tim Luo Feng, terlihat 3 siluet manusia yang sedang mengintai dari atas pohon besar. Tak berselang lama, tiba-tiba salah satu dari 3 orang itu menunduk dan melihat ke bawah, tepatnya ke arah 12 pejuang tingkat bintang, yang saat itu sedang beristirahat. "Kapten," ucap pejuang tadi dengan suara pelan. "Ya ada apa?" sahut sang kapten yang berkulit hijau, dengan wajah penuh bekas luka dan mengenakan armor alloy berwarna hitam gelap, dengan 2 kapak di punggungnya. "Kapten ada mangsa, totalnya ada 5 orang, ucap si pengintai dari atas pohon. Mendengar ucapan itu, sang kapten pun segera terbang dan melayang di dalam dedaunan, lalu mengambil teropong dari salah satu pengintai. Setelah melihat 5 mangsa yang dimaksud, yang tidak lain adalah kelompok Luo Feng, sang kapten pun berkata, "Hei bangunlah kalian semua, dan bersiaplah untuk bergerak," ucap sang kapten. Sesaat setelah perintah dikeluarkan, sang kapten dan 14 pejuang tingkat bintang lainnya pun, segera bergerak perlahan ke tempat di mana Luo Feng dan kelompoknya sedang beristirahat. Di sela itu terdengar, salah satu pejuang berkata, "Kapten, apa tingkatan kekuatan dari mangsa kita kali ini?" "Jangan khawatir, mereka adalah 5 orang yang lemah," ucap sang kapten, yang kata-katanya itu membuat para anggota tersenyum. Karena mereka tentunya sangat menyukai perburuan yang tidak mengandung banyak resiko. Di sela itu sang kapten berkata, "Hati-hati, jangan biarkan kelima domba gemuk ini menemukan kita. Saat mereka menemukan kita, pasti mereka akan segera kabur, dan akan sangat sulit untuk menemukan mereka lagi. Cepat-cepat, 5 kilometer lagi, dan semuanya bersiap-siaplah untuk bergerak," ucap sang kapten, yang dalam sekejap mata, tampak 15 pemburu itu tiba-tiba muncul dari balik pohon besar, dan dengan ganas melesat ke arah Luo Feng, dengan sorotan yang dipenuhi niat membunuh. Di sela itu, tiba-tiba sebuah cahaya merah berkedip dengan kecepatannya yang menakutkan. Yang dalam sekejap, telah menembus kepala 13 pejuang tingkat bintang level 9, hingga membuat darah segar beterbangan kemana-mana. Dan dalam hitungan detik, tiba-tiba cahaya merah itu berbelok dan melesat ke arah sang kapten dan satu pejuang lainnya. Melihat senjata yang begitu menakutkan, sang kapten berkulit hijau pun seketika dipenuhi ketakutan, karena dia tidak menyangka, 5 domba gemuk yang dianggap lemah, tiba-tiba berubah menjadi serigala yang ganas. Dan dalam sekejap, sang kapten dan satu pejuang itu pun sudah dirobohkan. "Tuan, mereka semua telah terbunuh," ucap Ao Gu dengan hormat. "Oke," sahut Luo Feng, sembari melihat ke arah 15 tubuh yang tersebar di sekitar mereka. Sebenarnya, sesaat sebelum terjadinya penyergapan, tepatnya saat musuh berada pada jarak 20 km, Luo Feng telah mengetahui kedatangan mereka, yang hanya berjumlah 15 orang. Yang 13 adalah pejuang tingkat bintang level 9, yang bagi Luo Feng, itu hanyalah sekelompok semut kecil, dan secara alami tidak akan melarikan diri, melainkan menjadikan mereka sebagai mangsanya. Sesaat setelahnya, Luo Feng pun berkata, "Ao Gu periksa sekeliling, lihat berapa banyak kristal alam semesta yang mereka miliki," ucap Luo Feng, yang juga mulai mencari. Sesaat setelahnya, Luo Feng pun tertawa, karena setelah menggeledah dan mengumpulkan harta dari tim musuh, mereka mendapatkan lebih dari 8.000 meter kubik kristal alam semesta. "Kakak Hong, ambillah 2 cincin penyimpanan ini," ucap Luo Feng, sembari memberikan 2 cincin hasil jarahan, serta kristal alam semesta yang sudah ada di dalamnya. Di sela itu Luo Feng kembali berkata, "Dengan kristal alam semesta yang cukup, kita akan bisa membeli budak setingkat semesta. Dengan begitu, fondasi bumi akan sedikit lebih kokoh. Ho, dengan tambahan 8.000 meter kubik ini, sekarang kita memiliki total," ucap Dewa Petir, sembari menghitung dengan kedua jarinya. Dalam 8 hari terakhir, kita telah menggali total 96.000 meter kubik kristal alam semesta. Dan selama perjalanan ke wilayah tengah,
kita juga telah menggali hampir 26.000 meter kubik, ditambah hasil jarahan sebelumnya, yang berjumlah 52.000 meter kubik. Jika ditambahkan dengan jarahan hari ini, maka totalnya lebih dari 180.000 meter kubik kristal alam semesta. Hahaha, kita kaya, ucap Dewa Petir. Melihat tingkah si botak ini, Luo Feng pun berkata, kakak kedua, dengan hanya berpikir saja, orang pasti sudah tahu jawabannya. Kenapa kamu bahkan perlu menghitung dengan jari-jarimu, ucap Luo Feng mengejek Dewa Petir. Sesaat setelahnya, Luo Feng kembali berkata, kakak kedua, lihat dirimu, saat ini kamu sama sekali tidak mirip dengan kepala dojo Guntur. Dan dari apa yang aku lihat, kamu malah terlihat seperti pedagang kecil yang menjual tahu, yang sedang menghitung penghasilan hariannya. Adik ketiga, aku hanya puas saja, dan apa ada yang salah dengan itu, ucap Dewa Petir sembari menggosok kepalanya yang botak. Di sela itu Hong berkata, dunia di dalam dunia petir ini benar-benar harta karun, dan aku tidak bisa membayangkan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh Tuan Sektor yang membangun dunia ini, ucap Hong tidak bisa menahan untuk tidak berbicara. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, konstruksi dunia di dalam dunia 10 kali lebih sulit daripada konstruksi dunia normal. Dan agar lebih stabil, secara alami membutuhkan lebih banyak kristal alam semesta untuk membangun dunia di dalam dunia, yang bahkan untuk seorang Tuan Sektor, itu masih merupakan harga yang mahal. Namun untuk Tuan Sektor Kabu, ini sudah seperti mainannya saja, bahkan sepertinya, kekayaan di dalam dunia ini, hampir melebihi kekayaan gabungan dari seluruh bidang bintang Gunung Naga Hitam. Dan apa yang kita dapatkan sekarang, hanya seperti setetes air di lautan, ucap Luo Feng, sembari menggelengkan kepalanya. Di sela itu Hong berkata, peluang dunia di dalam dunia ini adalah sesuatu yang jarang ditemui, yang bahkan jika kita bekerja keras dalam 10.000 tahun, tidak dapat mengumpulkan harta sebanyak yang telah kita dapatkan. Dan akan lebih baik lagi jika kita tidak membuang-buang waktu, dan terus melakukan pencarian, ucap Hong sambil tertawa. Ya, itu benar, jadi lebih baik kita bergerak sekarang, ucap Luo Feng, sembari melambaikan pisau pertempuran di tangannya, yang menunjuk ke arah wilayah tengah. Melihat tingkah Luo Feng, Dewa Petir pun berkata, adik ketiga, posemu agak mencolok. Hahaha, kakak kedua, tidak bisakah aku bahagia sebentar, sahut Luo Feng. Tampak saat itu, tim Luo Feng merasa baik dan bahagia. Sesaat setelahnya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju wilayah tengah. Singkat cerita, ketika malam semakin larut, tampak Luo Feng dan timnya akhirnya mencapai wilayah tengah, yang berupa tanah datar yang indah, dengan permukaannya dipenuhi dengan bunga dan rumput pendek, yang tingginya sekitar 10 cm dan sangat teratur, seolah-olah ada seseorang yang memeliharanya. Namun, saat sampai di tempat tersebut, seketika Luo Feng dan timnya terbelalak kaget, saat melihat banyaknya mayat para pejuang yang berserakan. Ya dewa, berapa banyak yang tewas di sini, ucap Luo Feng, saat melihat potongan-potongan tubuh dan tulang yang berhamburan. Adik ketiga, apa yang kamu katakan sebelumnya memang benar, daerah tengah memang tempat pembunuhan massal, ucap Dewa Petir, yang berkata dengan serius. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, ini semua karena di wilayah tengah ini, memiliki 99% kristal alam semesta. Oleh karena itu, secara alami pembunuhan di wilayah ini adalah yang paling gila, ucap Luo Feng, sembari menghela nafas. Adik ketiga, sebaiknya kita jangan berlama-lama di sini. Karena jika kita tetap di sini, maka kita pun akan terbunuh, ucap Hong. Mendengar ucapan Hong, mereka pun segera bergegas meninggalkan wilayah terbuka itu, dan dengan berhati-hati, melesat ke bagian paling tengah dari wilayah itu. Saat melewati tempat-tempat tertentu, kadang-kadang mereka melihat lubang dalam di tanah, yang merupakan bekas galian kristal alam semesta. Singkat waktu, setelah melakukan perjalanan selama 1 jam, tiba-tiba Luo Feng dan timnya terbang rendah ke puncak sebuah bukit yang sedikit menonjol, dan mulai melihat ke kejauhan, ke arah banyak siluet manusia. Sial, Luo Feng, mereka sekitar 1.000 orang, ucap Dewa Petir, yang melihat menggunakan teropong, yang diambil dari tim musuh yang sebelumnya ingin menyergap mereka. Ini terlalu banyak, dan kita tidak bisa mengambil resiko, ucap Hong. Di saat yang sama, Aogu dan Tai Nan He berkata, Tuan, sepertinya mereka sedang berdiskusi, ucap kedua bawahannya itu. Mendengar perkataan keduanya, seketika Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir memandang Tai Nan He dan Aogu. Karena bagaimanapun,
Keduanya adalah pengawal tingkat bintang level 9, yang kemampuan pendengaran dan penglihatan mereka jauh melebihi Luo Feng dan kedua saudaranya. Aogu Tainanhei, kenapa kami tidak bisa mendengar apa-apa? Tanya Luo Feng. Tuan, jika Anda maju hingga 100 atau 200 km, maka Anda akan dapat mendengar pembicaraan mereka dengan jelas, ucap Aogu. Baiklah, lagi pula saat ini kita berada sekitar 600 km dari pasukan besar itu. Jadi, walaupun kita maju sampai 200 km di depan, kita masih berada dalam jarak yang aman, ucap Luo Feng, lalu kembali memimpin timnya. Setelah berada pada jarak dengar yang aman, Luo Feng pun bisa dengan jelas mendengar pembicaraan para pejuang musuh, yang saat itu seperti sedang bernegosiasi dengan tim lain. Terdengar saat itu, salah satu kapten dari tim musuh berkata pada tim lain. Kalian semua dari organisasi mana? Karena sesuai dengan keputusan rapat dari petinggi di bidang bintang Gunung Naga Hitam, yang saat ini sedang menunggu di pintu keluar dunia petir. Yang dimana dalam rapat itu telah diputuskan, selain pejuang dari 2 tanah suci di bidang bintang Gunung Naga Hitam, serta 4 organisasi besar dan 16 keluarga, tidak ada yang boleh dibiarkan hidup dan mendapatkan harta karun di dalam dunia ini. Karena harta di dunia ini ditakdirkan untuk bidang bintang Gunung Naga Hitam. Oleh karena itu, semua kekuatan besar telah setuju, jika seseorang bukan dari 2 tanah suci, atau 4 organisasi besar, ataupun 16 keluarga, saat mereka meninggalkan dunia guntur, mereka akan segera ditangkap dan dibunuh. Mendengar ucapan itu, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir pun bertukar pandang, karena sebelumnya Ming Yu pun telah memberitahukan tentang hal ini. Dengan kata lain, tidak peduli berapa banyak kristal alam semesta, atau bahkan jika seseorang memperoleh beberapa harta khusus, namun jika bukan berasal dari organisasi atau keluarga besar serta 2 tanah suci, maka itu tidak berguna. Sesaat setelahnya, Luo Feng dan kelompoknya kembali mendengar percakapan di antara 2 tim musuh. Tapi jika Anda mau bergabung dan menjadi anggota eksternal di Kastil Naga Utara kami, maka pemimpin kami akan menjamin, ketika Anda meninggalkan dunia petir dan kembali ke Kanglan Star, Anda akan langsung menerima perlindungan, dan kalian tidak akan ditangkap. Adapun kristal alam semesta yang kamu peroleh, kami tidak akan mengambilnya, dan yang perlu kamu lakukan adalah bergabung dengan kami dan membantu kami untuk mendapatkan harta karun di dunia ini. Mendengar ucapan itu, Luo Feng dan timnya pun kembali bertukar pandang. Karena bagaimanapun, bangunan ratusan harimau, Kastil Naga Utara, Persekutuan Awan Hitam, Tanah Suci Gunung Naga Hitam, Tanah Suci Negara Es Neptunus, mereka semua adalah kekuatan yang sangat memikat, dengan nama organisasi mereka sebagai jaminan, tentunya mereka tidak akan menyentuh kristal alam semesta yang diperoleh tim lain, selama tim itu mau bergabung dan membantu untuk mencari harta karun sebenarnya. Sesaat setelahnya Luo Feng berkata, sebenarnya, harta seperti apa yang sedang dicari oleh organisasi dan kekuatan besar di bidang bintang Gunung Naga Hitam, yang membuat mereka semua tidak memperdulikan jumlah kristal alam semesta di dalam dunia ini, tanya Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Hong pun berkata, adik ketiga, saat ini apa yang harus kita lakukan, tanya Hong, sembari mengerutkan alisnya. Di sela perkataan itu, tiba-tiba Dewa Petir berkata, tunggu, kenapa kita tidak pernah bertemu dengan orang-orang dari Gunung Tiga Kapak? Dan itulah guys, ending dari bocoran Donghua Swallowed Star, yang belum ditahu kapan tanggal rilisnya. Akhir kata, sampai jumpa di pembahasan berikut.